Para dewa cemburu bahwa kita dapat mati. Kutipan di atas merupakan ungkapan dari seorang kesatria tangguh bernama Achilles dalam kisah Perang Troya. Dari kutipan pendek namun mendalam itu, Achilles sebenarnya mengajak kita untuk melihat kematian bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai keberuntungan. Sebab hal yang mestinya tak terbayangkan ialah seandainya kita tak dapat mati. Itulah mengapa kematian membuat iri para dewa. Namun dalam fenomena yang terjadi dalam berbagai zaman dan abad perjalanan kehidupan manusia, kematian dan kehidupan sudah terbiasa terjadi setiap hari. Bahkan kita sering melihat keluarga atau teman melahirkan kehidupan baru, yaitu kelahiran, dan menyaksikan akhir kehidupan, yaitu kematian. Tapi kenapa manusia merasa ketakutan saat mendengar dan dihadapkan pada kematian? Dan kenapa manusia merasa bahagia ketika mendengar keabadian? Lucretius menanggapi tentang pertanyaan takut akan kematian. Ia berkata, dua sisi kehidupan kita, yaitu kematian dan keabadian, dipenuhi dengan ketiadaan. Dan karena kita tidak takut dengan keabadian sebelum kita dilahirkan, maka kita tidak memiliki alasan untuk takut akan kematian. Kematian adalah misteri yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Dan meskipun semua tahu bahwa suatu saat akan menghadapi kematian, namun faktanya ketakutan terhadapnya tetap menghantui. Sebagian besar dari manusia hidup dengan kesadaran bahwa kematian adalah akhir dari perjalanan manusia. Namun ketidakpastian mengenai apa yang terjadi setelahnya menciptakan kecemasan mendalam. Manusia mengetahui sebelum mereka ada atau terlahir di dunia, manusia dahulu ada dari ketiadaan, dan dari ketiadaan itulah menjadi titik awal dari adanya manusia, dan pada akhirnya akan kembali menjadi tiada. Ketika kita terlahir di dunia dan mencoba untuk merangkak untuk bergerak, kemudian kita mulai memahami cara kerja dunia, maka untuk menjalani itu semua, kita memegang nilai-nilai tinggi pada satu hal, entah hal itu adalah keluarga, kepercayaan, idealisme, ideologi, atau cinta. Kita menjunjung tinggi hal-hal ini sebagai satu prinsip, seakan-akan itu adalah arti dalam kehidupan kita. Namun ketika salah satu dari prinsip itu hilang atau hancur, dan ketika salah satu dari keluarga kita mati, ketika orang yang kita cintai mengkhianati atau meninggalkan kita, maka kita terjatuh ke lubang sangat gelap dan kedinginan. Ketika semua terjadi, kita merasa seperti tertabrak oleh suatu yang sangat berat secara tiba-tiba, yang mampu menjatuhkan mental dan psikologi kita. Kemudian kita berpikir dan bertanya kepada alam semesta, ini tidak mungkin terjadi, ini tidak nyata. Kenapa semua ini terjadi? Apa sebenarnya arti semua ini? Kita tidak berdaya, kita berlutut dan meringkuk kedinginan dalam kegelapan. Pertanyaan yang kita ajukan kepada alam semesta tidak pernah dijawab, seolah-olah bisu dan tuli. Maka ketika itu terjadi, kita seolah-olah mati. Kita masih tetap bernafas dan bergerak. Dalam bahasa lain, kita seperti bangkai yang berjalan. Kita tidak takut akan kematian, namun kita takut menghadapi kematian dalam kesendirian. Manusia takut pada hal yang tidak difahami. Kematian itu asing, sebuah misteri yang belum pernah kita alami. Kematian adalah hal yang pasti, tapi tidak memiliki kepastian apapun. Kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan kenapa kita mati. Yang kita tahu bahwa kematian pasti terjadi. Bagi para eksistensialis seperti Albert Camus dan Jean-Paul Sartre, kematian merupakan titik absurd realitas. Menurut mereka, tidak ada yang lebih absurd dari ada untuk mati. Kematian adalah sesuatu yang tidak terelakkan, namun pada saat yang sama, ia menjadi bagian dari absurditas eksistensi yang tidak memiliki makna.
Pencarian makna tentang kematian seringkali bertemu dengan kenyataan bahwa dunia ini tidak menawarkan jawaban pasti pada tujuan yang jelas. Dengan begitu, kematian bukanlah akhir untuk mendapatkan kedamaian, namun sebaliknya, kematian adalah siklus dari absurditas hidup yang tidak dapat dipahami. Tidak heran kenapa kemudian tokoh kepala suku Mojo bernama Putut mengatakan, "Hidup ini brengsek dan aku dipaksa menikmatinya." Pernyataan ini semacam diktum bahwa hidup manusia dipenuhi oleh banyak hal ganjil dan absurd. Manusia kelihatannya terjebak dalam lingkaran setan yang terus berputar. Manusia dipaksa untuk berjuang dan mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Namun setelah mendapatkan semua kebahagiaan materi di dunia, kemudian berakhir pada ketiadaan. Ketika manusia menyadari bahwa hidup ini akhirnya akan berakhir dengan ketiadaan atau kematian, ia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyerah pada keputusasaan atau menerima kenyataan dan terus hidup dengan ketegaran, meskipun tanpa harapan untuk menemukan makna yang lebih besar. Kita tidak dapat lari dari kenyataan bahwa kita harus hidup meskipun pada akhirnya kita pasti mati. Karena hidup adalah keharusan dan kematian adalah kewajiban. Kita harus tetap hidup dengan penuh kesadaran akan kematian, namun tanpa menghindar atau melarikan diri dari kenyataan. Dalam buku The Myth of Sisyphus, kematian diibaratkan seperti seorang tokoh mitologi Yunani yang dihukum untuk menggulung batu besar ke puncak gunung hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Sisyphus dihukum untuk mendorong bongkahan batu besar dari lereng gunung hingga ke puncaknya. Namun setiap kali Sisyphus hampir sampai ke puncak, ia terjatuh menggelinding bersama bongkahan batu ke lereng gunung dan harus membalanginya dari awal lagi. Hal itu terus-menerus ia ulangi berulang kali tanpa akhir. Cerita Sisyphus itu sebagai metafora bagi perjuangan manusia yang terus-menerus mencari makna dalam hidup. Manusia ketika kecil dipaksa untuk bersekolah hingga dewasa menyelesaikan pada taraf perguruan tinggi, kemudian bekerja, menggapai cita-cita yang diidamkan, lalu pada akhirnya menua sakit-sakitan, yang ujungnya adalah kematian. Pada awalnya, orang yang mencintai kita akan bersedih dan merasa kehilangan, namun waktu dengan perlahan, kita mulai terasingkan dan nama pun hilang dari sejarah dan dari ingatan orang-orang. Seakan-akan kita tidak pernah ada dan tidak pernah hidup di dunia. Namun apapun itu semua, Albert Camus menganjurkan sikap memberontak untuk menghadapi absurditas tersebut. Jika bagi Descartes, I think, therefore exist, aku berpikir maka aku ada, maka menurut Albert Camus, I rebel, therefore I exist. Aku memberontak, maka aku ada. Memberontak dimaksudkan untuk tidak pasrah dalam ketidakjelasan hidup dengan tujuan untuk menemukan dan menciptakan makna kehidupan itu sendiri. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa dalam kisah Sisyphus yang dihukum mengangkat batu besar yang tidak ada ujungnya dan tanpa makna, dia Sisyphus nyatanya merasa bahagia. Sisyphus sadar bahwa hukuman yang diberikan oleh dewa adalah hukuman yang tidak berujung. Karenanya, daripada menjalani hukuman dengan kesedihan dan berat hati, Sisyphus memilih melaksanakan hukuman abadi itu dengan rasa bahagia. Albert Camus menutup dengan kalimat, "Kita harus membayangkan Sisyphus berbahagia."